Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik. Masih semangat kan? Masih. Tapi agak lapar. Iya. Nanti yang sebentar lagi kan istirahatkan, Mbak. Oke. Nanti bisa makan sarapan dulu. Ya. Baik, sebelum kita masuki pelajaran Bapak pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bisa dipimpin Mas Dio? Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dio. Sebelum kita memasuki ke materi pada pagi hari ini, apakah ada yang tahu tentang pengaruh pergaulan negatif terhadap remaja? Ada yang tahu? Coba baik Kak, pandangan apa pengaruh pergaulan negatif terhadap remaja itu? Tentang pandangan pribadi Mbak Ika aja, gimana itu? Enggak baik. Oh ya, itu juga termasuk yang nggak baik. Nah, pengertian pergaulan bebas bisa dibaca Mbak Yasmin? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan tanpa memperhatikan norma, nilai moral, agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Pergaulan ini sering terjadi pada remaja karena masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Pergaulan bebas dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti penyimpangan perilaku, kenakalan remaja, penggunaan narkoba, seks bebas, serta menurunnya prestasi belajar. Nah, ini kan anak-anak Bapak itu membawakan materi ini kan kalian itu sudah akan beranjak ke waktu yang lebih dewasa. Karena itu Bapak ingin memilah antara pergaulan negatif itu yang bagaimana kayak gitu. Ini nanti kan tentang pergaulan negatif itu seperti umuran anak-anak ini kan akan melalui masa-masa itu awal dari perjalanan menuju ke dewasa. Jadi itu penyimpangan perilaku, kenakalan remaja, kayak gitu itu kan pasti setiap orang itu mempunyai penyimpangan sendiri-sendiri kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada faktor penyebab pergaulan bebas. Itu ada macam-macam. Yang pertama itu faktor keluarga. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dapat membuat remaja mencari perhatian di luar rumah sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Jadi itu faktor keluarga itu mempengaruhi sekali terhadap diri kita masing-masing. Karena kan setiap orang tua itu menjadi guru yang ada di rumah untuk keseharian. Jadi kan anak-anak itu kesehariannya itu lebih banyak waktunya itu bersama orang tua. Jadi itu orang tua itu yang juga harus mengajari bagaimana pergaulan yang baik, bagaimana pergaulan yang buruk, bisa memilah satu sama yang lain, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Yang kedua ada faktor media sosial atau teknologi. Bisa dibaca Mas Dio? Yang B faktor lingkungan dulu. Maaf. Faktor lingkungan. Lingkungan pertemanan yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku remaja. Teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sikap dan perilaku. Baik, terima kasih Mas Dio. Yaitu tadi faktor lingkungan pertemanan itu juga mempengaruhi juga karena kalau anak-anak itu memilih teman itu jangan sampai yang teman yang menyimpang atau yang salah dari pergaulan yang baik kayak gitu. Jadi itu juga harus kita pintar memahami mana teman yang baik, mana yang buruk itu tadi. Tetapi jika anak-anak itu semua misal ada teman yang kurang baik kayak gitu, itu jangan langsung mencela kayak gitu. Kayak ya yang boleh mengikuti
pergaulannya, tapi jangan terjerumus ke dalam pergaulan teman yang buruk itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang selanjutnya yang C itu ada faktor media sosial atau teknologi. Ada yang tahu faktor media sosial atau teknologi itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Oke, faktor media sosial atau teknologi adalah kemajuan teknologi mempermudah remaja mengakses berbagai informasi, termasuk yang tidak sesuai dengan nilai moral. Ini juga termasuk generasi anak-anak zaman sekarang atau yang saya disebut apa? Gen Z, ya benar itu. Jadi kan perkembangan anak-anak di sini itu tergantung oleh media sosial kayak gitu ya. Nah, itu harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Yang selanjutnya ada kurangnya pendidikan moral dan agama. Bisa dibaca Mbak Afifah? Untuk kurangnya pendidikan moral dan agama, yaitu remaja yang kurang mendapatkan pendidikan moral dan agama cenderung lebih mudah melakukan perilaku menyimpang. Ya, itu tadi kurangnya pendidikan moral dan agama. Jadi kan di kelas ini kan anak-anak semua kan juga punya agama masing-masing kan, kayak gitu kan. Nah, jadi di dalam agama itu juga kan semua kan sudah diajarkan, ya sudah ditulis. Jadi sebelum memasuki kehidupan itu di dalam agama itu sudah ditulis mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dihindari, mana yang harus dikerjakan, kayak gitu. Berarti kan kalau kayak gitu kan kita harus bisa memilih tergantung pribadi kita masing-masing gitu. Ini masih pada semangat? Kok kelihatannya udah lesu ini? udah pada lapar? Iya, Pak. Oh, ya. Ya kalau gitu Bapak ingin mengasih sedikit ice breaking ya agar anak-anak semua semangat gitu ya. Boleh? Boleh. Oke, ice breakingnya ini cukup simpel sih. Nanti bisa dimulai dari Mbak Yasmin, nanti muter ke belakang gitu ya. Nanti bisa menyebutkan kata yang salah. Jadi misal sapi makan ya gitu ya. Paham? Paham. Oke, Mbak Yasmin. Nanti kan Mbak Yasmin Mbak Eka nanti gitu. Ya. Itu berkesinambungan atau bebas, Pak? Anu aja apa itu menjawab yang salah. Jadi itu misal sapi kan makannya rumput, ya itu dijawab aja sapi makannya ayam kayak gitu. Oh, berarti saya bilangnya sapi makan terus Eka. Iya, jawabnya yang salah gitu. Bukan aku yang jawab. Bukan yang jawab Mbak Eka nanti. Ya Mbak Eka nebak dulu ke Mbak. Apa namanya Mbak? Tapi jawabannya salah. Masa? Iya, saya jawabannya salah. Bisa dipahami? Iya, bisa. Oke, dimulai dari Mbak. Dari mau makan Kedelai. Oke. Sapi makan sebelah. Boleh. Gak masalah. Buaya makan jerapah. Oke, bisa baik. Lanjut. Gajah makan Iya, ikan. Lanjut ke Mbak Dina, Mas Dio. Ikan itu mati. Ikan itu hidup gitu. Apa bisa? Kan mati juga bisa. Kan hidup di air atau? Lah katanya Oke. Oh ya, bisa. Lanjut, boleh lanjut. Mbak Dina. masih mikir, Pak. Tupai makan kerbau. Iya, boleh. Oke, tepuk tangan. Masih semangat kan? Baik, Bapak lanjut ya. Ini ada beberapa dampak negatif pergaulan bebas.
pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi remaja, antara lain yang pertama, menurunnya prestasi belajar. Yang kedua, terlibat dalam kenakalan remaja. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Yang keempat, perilaku seks bebas. Yang kelima, konflik dengan keluarga. Dan yang keenam, gangguan psikologis seperti stres dan depresi. Dari keenam berbagai dampak negatif ini, anak-anak adakah salah satu yang sudah dialami oleh anak-anak? Nah, Ada. nah, Mas Dio, apa Mas Dio? Coba pertama, ya, apa? menurunnya prestasi belajar. Umumnya prestasi belajar. Oke. Yaitu dari keenam ini adalah dampak negatif pergaulan bebas. Jadi misal anak-anak ini sudah dari 6 dampak ini, misal anak-anak sudah terlibat itu, berarti anak-anak itu sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tetapi kan ke dalam pergaulan bebas itu ada yang masih belum sampai ujung, maksudnya itu belum sampai kebablasan kayak gitu ya. Ya. Paham kan? Nah, Oke, lanjut. Yaitu selanjutnya pengertian keluarga. Bisa dibaca Mbak Ika? Apa itu pengertian? Pengertian keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang hidup bersama serta memiliki hubungan emosional dan tanggung jawab dalam membentuk karakter anggota keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, moral, dan perilaku anak. Ya, jadi itu kayak yang Bapak ucapkan pada awal tadi, bahwa keluarga itu penting dalam membentuk kepribadian, moral, dan perilaku anak. Jadi itu setiap anak itu bisa setiap anak itu dibangun oleh keluarga. Jadi itu keluarga itu adalah landasan dari pembentukan karakter suatu anak kayak gitu. Paham? Paham. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya itu ada fungsi keluarga. Ya, fungsinya seperti tadi sih. Fungsi pendidikan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar nilai, norma, dan perilaku yang baik seperti yang Bapak ucapkan tadi. Yang kedua, fungsi sosialisasi keluarga membantu anak belajar berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, fungsi perlindungan keluarga memberikan rasa aman dan melindungi anak dari pengaruh buruk lingkungan. Yang keempat, fungsi moral dan agama, keluarga menanamkan nilai moral dan keagamaan sebagai pedoman dalam kehidupan. Nah, ini selanjutnya itu ada peran keluarga dalam mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama itu memberikan pendidikan moral dan agama. Orang tua perlu menanamkan nilai dan moral dan agama sejak dini agar anak memiliki pedoman dalam bertindak. Jadi itu adalah modal utama dari pendirian moral sejak dini. Agama dan orang tua itu adalah awal dari itu. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat membantu anak merasa dihargai dan lebih mudah menyampaikan masalah yang dihadapi. Jadi itu setiap anak itu harus ada keterbukaan kepada orang tua. Jangan merasa dirinya itu tidak ada tempat bercerita kayak gitu. Orang tua itu akan mengasih akan memberi solusi atau saran kepada anak-anaknya kayak gitu. Kalau misal anaknya itu butuh butuh dukungan kayak gitu. Yang ketiga bisa dibaca Pak Wasa. Memberikan pengawasan orang tua perlu mengetahui dengan siapa anak bergaul dan kegiatan apa saja yang dilakukan. Ya, itu tadi dari situ kan
anak-anak itu dapat memilih teman yang baik atau buruk itu tadi ya, kan sudah paham tadi ya. Ya. Oke, yang selanjutnya keempat, Mas Dio bisa dibaca. Menjadi teladan yang baik, perilaku orang tua menjadi contoh bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu menjadi teladan yang baik itu orang tua itu harus menyontohkan mana perilaku yang baik untuk yang ditiru anaknya di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Paham? Paham. Oke, yang kelima yang terakhir Mbak Dina bisa dibaca. Memberikan dukungan emosional anak yang merasa diperhatikan dan disayangi oleh keluarga, cenderung memiliki kepercayaan diri yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif. Ya. Memberikan dukungan emosional anak yang merasa diperhatikan dan disayang oleh keluarga cenderung memiliki kepercayaan diri yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif. Itu memberi dukungan agar anak itu kalau bisa jangan sampai terpojokkan. Jadi itu anak itu harus didukung penuh agar bisa menjadi pribadi yang baik. Oke, selanjutnya ini ada upaya pencegahan pergaulan bebas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, memperkuat pendidikan karakter pada anak. Jadi itu memperkuat pendidikan karakter pada anak itu juga tugas utama dari keluarga juga, karena setiap perbuatan pergaulan anak itu dibangun dari awal itu dari keluarga gitu. Paham kan? Paham. Oke. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak harus baik dan jangan sampai memendam perasaannya yang buruk terhadap diri sendiri kayak gitu. Yang selanjutnya, memilih lingkungan pergaulan yang positif. Jadi kan anak-anak kan udah bisa memilih kan mana lingkungan yang baik, yang negatif atau positif kayak gitu, udah bisa memilih kan? Sudah. Oke, baik. Yang selanjutnya, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya anak-anak itu kalau di rumah itu bisa mengisinya dengan misal jangan terus-terusan bermain HP kayak gitu, bisa dengan kegiatan yang positif seperti kan anak-anak kan sudah umurnya kan sudah menjadi dewasa, bisa ikut karang taruna kayak gitu, ya kan? Oke. Yang selanjutnya, memberikan pengawasan yang wajar dari orang tua. Ya kembali lagi orang tua harus mengawasi anaknya dari kejauhan kayak gitu. Dari paparan materi Bapak ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Tidak. Iya, Mbak. Kita harus pandai-pandai memilih pertemanan Pak di zaman sekarang kan kita kan tidak tahu yang mana. Mungkin di awal tuh teman itu baik, tapi kita nggak tahu nanti-nantinya. Kita pandai-pandai aja dengan lingkungan pergaulan. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak. Ya itu cukup baik, Mbak. Kita harus memilih teman yang baik, mana yang buruk. Terkadang kan zaman sekarang itu teman yang baik di awal itu belum tentu juga baik di akhir kayak gitu. Oke, kesimpulan dari materi ini, pergaulan bebas merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi pada remaja dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi pengaruh pergaulan bebas melalui pendidikan moral, komunikasi yang baik, pengawasan serta teladan dari orang tua. Remaja dapat terhindar dari perilaku yang menyimpang dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebelum Bapak menutup pelajaran pada pagi hari ini ada LKPD dari Bapak ya. Nanti bisa diisi nama anak-anak masing-masing. Nanti bisa dikumpulkan setelah jam istirahat. Kan habis ini kan istirahat, nanti
bisa sarapan dulu, nanti dikerjakan, habis istirahat nanti perwakilan dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan di meja Bapak, gitu ya. Kasih, Pak. Baik, sekian pemaparan materi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.